kejadiannya udah lama belum, Mbak Dian? Kejadiannya baru sih, belum begitu lama. Saya punya firasat buruk. Setahun yang lalu lah. Saya punya firasat buruk tentang Mbak Dian, tapi saya belum tahu apa ini yang akan terjadi. Tetapi panas dan saya merasakan adanya hawa makhluk halus yang datang. Akan datang gitu? Iya. Selain ingin lepas, Mbak Dian, jujur motivasi Anda datang kemarin itu untuk apa sih? Selain ingin lepas. Kalau ya biar jadi yang lebih, ya kalau harus lepas itu biar lebih yang baik lagi, maksudnya nggak, ya jangan mendendam lagi sama orang-orang gitu. Itu ya berhak seperti itulah Kak. Makanya aku datang ke sini bantuin sama Mas Roy gitu. Dengar-dengar, ya udah datang ke sini. Saya mau nanya Mbak Dian, sorry Mbak, itu alasan pertama kali mau dipecat tuh kenapa sih? Karena buat kesalahan atau emang nggak ada alasannya? Alasannya itu ada urusan kerjaan. Ada urusan kerjaan ada urusan yang mengecewakan, akhirnya perusahaan memutuskan lewat atasannya untuk pecat. Iya betul. Kenapa harus sakit hati? Ya karena saya udah lama kerja di situ, udah belasan tahun di situ. Jadi anggaplah dia nggak hargai aku gitu. Ngerasa nggak dihargai. Ya ngerasa nggak dihargai. Sakit hati mungkin. Jadi sakit hati. Ya, baik, saya mengerti sekali. Saya blank dan blur. I didn't see anything. Kenapa Roy? Tapi kamu merasakan ada sosok gaib yang datang? Ya, saya merasakan ketakutan yang luar biasa di diri saya. Tapi saya tidak tahu menjelaskan bagaimana perasaan saya ke kalian. Kita pelan-pelan dulu. Dia merasa ada binatang gaib. Apakah binatang gaib itu yang kamu rasa datang ke sini? Mungkin juga. Dari cara matanya memandang, saya merasa ini bukan manusia normal ya. Saya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang bikin saya takut sebenarnya. Apa itu, Roy? Perubahan karakter. Perubahan karakter dari Si Mbak Dian. Kamu melihat udah ada perubahan atau kamu bisa merasakan nanti akan ada perubahan? Bukan. This is what I'm talking about. No. This is what I'm talking about. I told you. Ini perasaan aku nggak enak. Ini sebenarnya karakternya dia nih kayaknya. Dia kenapa harus marah dan gebrak meja, Mbak Dian? Kayak ada yang ngedorong gitu. Ada sesuatu di belakang Mbak Dian. Kayak ada yang ngedorong dari pokoknya kayak nahan. Jadi ada pocong dan makhluk-makhluk gaib di belakangnya. Banyak sekali. Dan ingin masuk ke Mbak Dian berganti-gantian. Dan penuh dengan amarah dan dendam. Saya this is the first time that I got like, I feel insecure. Saya merasa tidak nyaman dan tidak tenang karena Kenapa? adanya serem sih. Itu memang sosok-sosok gaib itu yang bikin insecure, yang bikin gak nyaman. Iya. Sebenarnya sosok gaib memang saya nggak takut dengan sosok gaib ya. Tapi perubahan yang jadi gini, sosok gaib itu tidak bisa membunuh orang secara langsung. Sosok gaib itu mempengaruhi pikiran. Dengan pikirannya udah jadi bukan halusinasi lagi, udah jadi delusi, biasanya akan perubahan sifat dan perilaku. Nah, itu yang akan terjadi. Itu yang saya ramalkan di sini. Saya meramalkan akan terjadinya pertumpahan darah di Dian. Di sini? maksudnya dari diri dia sendiri, dia bisa nyakitin diri sendiri gitu. Bisa juga seperti itu. Bisa juga.
bisa diri dia sendiri, bisa orang lain. Iya. Dan situ dendam dan sakit hati juga kan. Saya hanya bisa membantu menetralisir. Tapi kalau saya diserang sama Mbak Dian, saya mau buat apa? Karena saya tidak akan pernah menyerang wanita. Dia apa alasannya dia mau nyerang kamu, Roy? I don't know. I can feel something. Jujur, kamu gak suka saya? Iya, kan sok tahu nih Roy, So tahu. sok tahu So tahu. nggak suka. From the first I met this person, I feel like ngerasa gak nyaman aja sih. Tapi Roy mau ngebantu kamu loh, Mbak Dian. Iya, cuman nggak suka. Kayak ada yang nyuruh, nggak suka. Ada yang apa? Ada yang nyuruh dan bikin dia ngerasa Nggak suka sama Padahal Kak saya Roy. udah mau lepas dari semua itu. Cuma ini untuk sekarang kayak nggak suka. Kalau kamu emang niat kamu mau ngelepas semuanya, kamu lawan semua rasa yang kamu rasa kayak sekarang ini. Bisa? Coba. Cuman saat Roy ngomong nggak suka. Ya baik, saya akan diam. kamu kesini mau nantang ya sebenarnya. Tidak mau lepas. Hah? Mau ngelepas. Bener mau lepas. Soalnya ada paku juga. Silet itu yang sering muncul di kasur, bawah kasur itu yang bikin gak nyaman. Di rumah suka muncul sendiri itu Dia silet. justru mau lepas dari pengaruh gangguan teror gaib itu kan. Iya. Mbak Dian tapi merasa puas nggak setelah atasannya teman kerjanya itu sakit sekarang? Puas, puas banget. Cuman yang nggak namanya kasihan juga saat udah bertahun-tahun, udah setahun lebih dia masih sakit dan ada barang yang hantuin saya, makhluk-makhluk yang hantuin saya ini yang bikin saya ya sedih juga sih, ya, Iya. nyesel. Ya itu yang saya mau tanya itu sebenarnya datang ke sini karena menyesali perbuatannya, Menyesal perbuatannya. atau hanya ingin menghilangkan teror gaibnya? Menyesal perbuatan, terus menghilangkan teror gaib itu juga. Soalnya sering muncul silet di bawah kasur. Itu sering banget. Tapi ini gambarnya Kak Roy, liat deh. Kak Bayu, Cewek-cewek. matanya. Iya, matanya bolong satu. Iya. Kayak Kenapa itu, Kak? kayak nggak ada matanya, kayak bola matanya copot gitu. Aduh. Terus dia gitu, yang satunya matanya agak-agak aneh lagi. Kamu ngeliat ini di mana, Roy? Di dalam tubuh Mbak Dian dan di belakang tubuh Mbak Dian. Oh ini yang ngegerakin dia tadi melakukan. Dia jadi menggerakkan bola matanya, menggerakkan pikirannya untuk tidak suka sama saya. Ya iyalah, pastilah si Mbak Dian nggak suka sama saya. Kan namanya juga negatif ke positif. Dan tentu pasti ada pro dan kontra di situ. Bisa dihilangkan, Roy. Bisa dinetralisir. Dia masih bisa lepas dari pengaruh teror gaibnya. Coba deh, Hilda, kamu ke bawah tangga situ. Ya udah. Tangga. Di bawah tangga, ngerasain energi. Sure. Kenapa ke situ ya? Karena mau ngeliat sesuatu berarti di situ. Kok? Kita lihat dia tuh. Gue gak akan nyuruh lo nyentuh dia lagi. Matanya, Kak. Gue gak akan membiarin ada sentuhan fisik. Kamu ngerasain sesuatu nggak di sini?
ngerasain kayak ada hawa apa ya? Aku lagi fokus ke dia, kayaknya dia dendam banget loh sama Kak Roy loh. Iya. Tapi aku nggak ngerti ada apa. I don't know ya, I don't even know him. I mean her. I don't even know her. Gue nggak tahu siapa dia. Gitu loh. Kalau dari jarak pandang segini saya baru tahu kalau dia itu jahat ternyata. Kalau itu sebelah dia kan ada lilin gitu ya, aku agak takut deh. Karena dari tadi pandang kesininya nih kayak berasa dendam. Aku nggak tahu kenapa, kayak aku lihat dia kayak mau ngelakuin sesuatu. Ada yang mancing dia untuk kesini ya? Iya. Dian, kalau kamu pengen masuk, semua makhluk halus, silakan masuk. Saya izinkan. Oh. My God. Oke. Ini kerjaan kamu ya, Dian? Oke. Dia ya? Kamu Tadi nggak saya apa? bilang, saya mention, jadi kalau misalnya seluruh makhluk halus kamu datang, silakan datang, and then this happen. Jahat ya, Dian. Saya baru ngerasa dia itu ternyata beda sama keluarnya. Boleh jujur nggak, saya ngerasa nggak betah dengan partisipan yang ini. Dia kayak diem tapi nyerang ya? Tapi aku lihat tangannya deh. Iya begini. Aku kayak berasa sebenarnya sih dari dia nih, dia mau ngelawan Kak. Cuman kayaknya nggak bisa gitu loh, mungkin. Iya gak sih? Kamu membawa sesuatu kah, Mbak Dian? Iya, Kamu mau membawa sesuatu kah? iya, silet. Silet? Iya, Aduh. Yang dia kubur nih. Ini Sama ya? silet, kalau saya suruh kamu ambil, ini akan membahayakan nggak buat saya dan Hilda dan Bayu? mudah-mudahan tidak. Tapi Kak Roy harus bantuin saya keluarin itu. Saya nggak bisa bantuin kamu karena saya bukan Tuhan atau dewa atau apapun. Saya hanya bisa jadi jembatan penghubung aja. Saya nggak bisa bantuin terlalu ekstrim. Jadi maksudnya Roy, semuanya ini tergantung di Mbak Dian sendiri. Tapi kayaknya kalau dia suruh ngambil silet, kayaknya jangan deh Kak. Aku ngeri, soalnya yang aku rasain Kak, dia ini mandangnya ke Kak Roy kayak punya dendam apa. Aku nggak ngerti dia ada masalah apa ke Kak Roy. Itu yang aku dari tadi lihat. Firasat aku jelek banget. Belum pernah aku merasakan. Aku nggak takut setan karena aku bolak-balik. Aku nggak pernah takut hantu. Tapi aku takut dengan psikopat. Psycho. Tapi kita tahu dari mana kalau ceritanya real, kalau dia nggak bawa benda-benda yang bisa ngebuktiin cerita dia gitu. Jangan mendekat. Jangan dekat. Diambil aja deh, ya. Ya. Diambil aja ya, Roy. Dan iya, diambil aja deh. Silakan Mbak Dian. Iya. Ambil barang-barangnya yang mau ditunjukin ke kita semua. Silakan diambil. Allahu Akbar. Itu apa, Roy? Oke. Bentrokan energi lagi. Masih ada bentrokan lagi. Ya udah, gue kayak nggak sanggup deh. Gue pusing banget sumpah. Nggak apa-apa. Ini begitu. Kayaknya Boleh minta air gak buat ini? Iya, minta dong, tolong. Buat Roy. Oh my God. Thank you. Sabar ya, Roy. Hah? Maksudnya Kebayu pun sabar-sabar. sinian deh duduknya. Sabar-sabarin. Disabar-sabarin. Iya, Ngadepin yang ini. Siap, baik. Oke. Ini sejak kamu gambar ini, jadi Iya. ada yang macem-macem nih. Iya, ya, saya nggak tahu ya, entah itu saya salah apa, tapi dia tuh mulai meneror kita semua kan. Tugas kita kan jagain semua orang di sini. Nah, Mbak Dian ini bencinya sama saya. Itu nggak sukanya sama saya nih, nggak tahu, saya juga bingung. Nah, dia insecure nih. Aku insecure nih, nggak tahu kenapa dia jadi kayak begitu liatin. The way she look at me like wow. Kayak dia cara liatnya ke aku tuh kayak
gue bunuh lo, I will kill you. Gitu Ini kayak pengaruhnya nih ibarat- atau di dirinya dia sendiri? Saya sih berpositif thinking ya, ini pengaruhnya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia yang bisa gerakin dan dia melakukan juga, itu Iya. lebih parah. Silakan, apapun lah yang kamu Serem juga ya, inginkan. udah digerakin tapi dia nggak bisa lawan, dia bisa ngelakuin macam-macam gitu. Bri, tunjukin Mbak Dian apa yang dibawa, kasih tahu kita Saya takut taruh di meja. silat deh, tajem itu. Ke Bayu ini yakin. Nanti kita coba ya, Sih kita nggak jagain. yakin, Bay. Kita coba Ini. jagain itu ada paku, ada silet. Oke. Oke, cukup Ditaruh ditaruh aja. aja. Kita bisa lihat. Kadal. Oke. Roy, kadalnya kesini loh. Apaan sih? Kadal. Itu apaan sih? Kadal. Kadalnya ngeliat kesini loh. Itu yang sering, Ini yang suka muncul. iya suka hantuin. Kadal, orang-orang gede. Ini berarti kayak ini binatangnya jadi-jadian gitu? Saat mengubur itu di situ itu pakai binatang kadal, paku, baju sama silet. Oh, ini yang dikubur semua Di datang kendi. ke sini. Heeh. Dalam kendi, Yang dia bilang tadi dia kubur barengan iya, sama baju. depan Di rumahnya. halaman rumah, depan rumah. Gila deh. Kok kamu jahat sih? Kenapa sih kamu punya pikiran kayak gitu? Ini loh Mbak, siapa sih yang nggak kesal kalau udah kerja bertahun-tahun tapi nggak dihargai? Hei, rezeki itu bukan di tempat yang kamu dipecat doang loh. Saya butuh Nggak baik kanvas. kamu ngelakuin kayak begini loh. Iya benar, tapi kan ya udah bertahun-tahun nggak dihargai mulu kan, ya saya nggak terima.